IHSG hari ini naik lagi, teman-teman lihat di sini. Nih, IHSG hari ini naik lagi ya, naik dikit ya. Cuman ini udah mulai rawan profit taking, teman-teman ya. Aku worry dia kalau turun lagi rawan. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam. Hi everyone, how are you? Ada Andreas Gunawan, ada Priscilla Sui, ada Muhadiis, Olivia Susicitra, Rina Yusitaka, Feisanti, Monasun, Yohanes Dani. Gimana teman-teman kabarnya hari ini teman-teman? Kalian lagi di mana sekarang? Lagi liburan atau lagi di rumah aja? Ada Kucing Mabuk, Diki X Satrio, Krisma Munte, Jessica Amanda. Gimana kabarnya teman-teman? Tadi beli jual saham apa? Ada cuan dari saham apa nih? mtrade ada cuan dari apa ya? Kita lihat ya, hari ini mtrade tadi ada cuan saham apa? Oke, ini mtrade today. Thanks to Saratoga udah kasih cuan buat jangka pendek ya. Kita cuan 19-20%, udah jualan. S Hardware BEP ya minus tipis 2,7%, terus kemudian Friend kita cuan 4-7%, DSNG kita cut loss 2-5%, ASA cuan tipis 1-5%, dan INPC scalping aja cuan 6-8%, AGII cuan tipis 2-3%. Ini jualan kemarin. Kalau jualan hari ini tadi ada jual INPC scalping aja lumayan cuan nih 6-8%. Terus yang lumayan juga tuh ada Friend dan juga Saratoga yang lumayan banget cuannya. Oke. Ini Dewi Sri hari ini cuan dari Avia, kongret ya. Jadi Avia hari ini mulai mantul, tapi mtrade masih belum beli, masih wait and see dulu gitu. But anyway, buat teman-teman yang buat trading jangka pendek, kayaknya udah mulai ada reversal. Halo Sani Mas 5, Evina R, Luluk Dewi Ratnawati dan teman-teman semuanya. Hari ini aku mau mulai dengan bahas IHSG dulu. Seperti biasa kayaknya kalau tiap hari Jumat ini Instagram live-nya agak-agak sepi-sepi. Mungkin udah pada perjalanan mau kemana kali ya, liburan ke puncak kali ya. Kalian pada di mana sih? Ali Tarim bawa nasi padang hadir. Aku nggak makan nasi padang malam ini, masa nasi padang terus, gendut nanti. Oke teman-teman, IHSG hari ini naik lagi, teman-teman lihat di sini. Nih, IHSG hari ini naik lagi ya, naik dikit ya. Cuman ini udah mulai rawan profit taking teman-teman ya. Aku worry dia kalau turun lagi rawan profit taking ini bisa, kalau misalkan dia turun terus sampai ke 6.500 dia bisa ngebentuk pattern head and shoulders. Hopefully kalau misalkan dia turunnya nggak akan jauh. Jadi harapannya sih seandainya turun sampai ke sini aja lalu mantul naik lagi, jadi akan membentuk higher low dibandingkan yang di sini gitu. Nah, ini IHSG-nya, dan hari ini marketnya gerakannya benar-benar sideways banget. Sepi, sideways, dan yang banyak gerak tuh saham-saham lapis 3 gitu. Jadi saham-saham yang kurang liquid gitu. Kayaknya ini lagi udah pada sibuk liburan kali ya. Jadi agak-agak sepi gitu. Terus tradingnya gimana? Tradingnya nyantai dulu aja deh teman-teman, nggak usah terlalu dipaksain. Aku mau bahas dari yang pertama dulu. Tadi kita bilang mtrade ada profit taking, yaitu Saratoga
teknikalnya gimana, tapi sebelumnya saya akan bahas secara makro dulu. Ada yang bilang, wah makro mah nggak penting gitu. Tetap penting teman-teman ya, karena dengan memahami makroekonomi ini kita bisa tahu nih ya, jadi apa sih yang dipikirin oleh investor-investor besar dan gimana sih bakalan geraknya market ini secara big picture ini kemana gitu ya. Oke, jadi bentar. Oke. Malam hari ini akan rilis data inflasi US November 2021. Jadi kalau misalkan angkanya tinggi, lebih tinggi dari ekspektasi, ini akan mungkin akan mempercepat tapering lagi dan juga bakalan ada potensi suku bunga dinaikkan gitu. Jadi sekarang market juga masih wait and see dengan tapering ini. Jadi mungkin ini yang bikin market agak-agak slow down selain dari ketidakpastian akan COVID-19 gitu. Ada pertanyaan lucu yang aku pin, nanti aku akan bahas teman-teman. Oke, terus kemudian yang berikutnya dari dalam negeri nih teman-teman ya. Dari dalam negeri pemerintah akan memberlakukan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, which is ini akan sangat bagus sekali buat perekonomian kita ya, akan sangat-sangat bagus sekali ke depan. Terus ada info bagus juga untuk Indonesia, bahwa dari IMF ini berencana bagi-bagi duit buat negara anggota G20 dalam programnya SDR, Special Drawing Rights, buat negara G20. Mungkin teman-teman bilang, wah ini utangan kali. Bukan utangan, benar-benar bagi-bagi duit aja gitu. Nah, alokasi SDR ini bakalan berdampak positif pada peningkatan posisi cadangan devisa di bulan Agustus 2021 hingga bisa mencapai 144,8 miliar atau setara dengan 6,31 miliar US dollar gitu. Terus sekali lagi ini bukan dalam bentuk utangan atau pinjaman gitu ya. Jadi ini juga bukan karena permintaan kita, tapi benar-benar dikasih gitu aja. Lucu ya, kok bisa gitu ya. Jadi jika ada penambahan dana lagi dari IMF melalui mekanisme SDR ini akan menambah dampak positif buat negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk memperkuat fundamental dalam pemulihan perekonomian pasca COVID-19. Bukan pasca sih ya, masih baru akan pulih gitu. Terus kemudian indeks retail sales Indonesia di bulan November, kabar baiknya ini naik 10,1% year on year atau setara penambahan 2,2% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, kenapa bisa naik? Karena didorong oleh penjualan BBM, F&B dan juga rokok. Perekonomian udah mulai berputar lagi. Jadi kalau misalkan perekonomian berputar, COVID-19-nya terkendali, saham-saham consumer good yang selama ini ngetem, ini juga akan recover tahun depan. Jadi satu-satunya pilihan buat value investing dari perusahaan-perusahaan big cap saat ini adalah di consumer good itu teman-teman. Oke, aku akan mulai bahas dari saham yang hari ini kasih cuan paling banyak buat M-Trade. Ya, nanti aku akan bahas beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah Saratoga. Aku sambil nanti bahas pertanyaan ya. Nah, Saratoga nih teman-teman, ini udah naik 4 hari berturut-turut dan volume transaksinya cakep banget. Ini M-Trade tadi ada jualan Saratoga, udah cuan 19-20%, tapi untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold untuk Saratoga ini. Ya, jadi kita masih hold untuk jangka menengah. Jadi teman-teman kalau misalkan jualan separuh, sisain separuh buat jangka menengah itu oke juga gitu ya. Jadi separuh buat swing trading, separuh buat jangka menengah oke. Dan bahkan nggak cuma Saratoga, tapi saham-saham yang ada dalam portfolio Saratoga yaitu MDKA, AGI dan kawan-kawan mungkin ada yang udah M-Trade jual, tapi kita masih terus watch gitu. Oke, terus ini tadi ada pertanyaan lucu ya, nanya kalau punya duit 1M resign nggak?
masalah resign atau nggak resign dari pekerjaan itu bukan masalah kamu punya duit berapa gitu loh. Yang pertama, kamu passionate nggak di bidang pekerjaan tersebut. Yang kedua, apakah kamu bisa memberikan kontribusi buat perusahaan itu, dan sebaliknya apakah perusahaan itu masih bisa mengakomodir kamu untuk growing. Kemudian yang berikutnya sebenarnya kalau kita hidup, kita mau mencapai financial freedom, it's not about kita kerja sama orang atau kita entrepreneur atau kita jadi apa namanya, jadi influencer atau di profesi apapun. Intinya pekerjaan itu adalah panggilan hidup ya. Jadi bukan masalah berapa banyak uang yang kita udah kumpulin. Kalau panggilan hidupnya di situ ya tekuni aja. Anyway, ini ada pertanyaan lain lagi dari LVMDS. Kalau suku bunga naik, apakah orang akan beralih nabung di bank? Harapannya sih, salah satu harapan kenapa naikin suku bunga adalah mengurangi peredaran uang ya di masyarakat. Nah, salah satunya kalau misalkan suku bunga dinaikkan, salah satu dampaknya adalah pastinya orang akan mulai berpikir untuk simpan duitnya di bank. Jadi perekonomiannya agak-agak mendingin dikit gitulah ya setelah panas. Terus itu cara supaya duitnya nggak terlalu banyak beredar di masyarakat. Cuman kayaknya saat ini Indonesia belum mau naikin suku bunga karena memang perekonomiannya masih mau digas gitu biar aktif gitu. Oke. Terus banyak yang jawabin pertanyaan tadi ya. Linda Wiliana, kalau ganti-ganti strategi jual saham dari jangka pendek, menengah sampai jangka panjang wajar nggak sih? Atau cara menghindari cut loss gitu? Wajar, pakai banget dong. Sekarang contoh ya, kalau marketnya lagi sideways, nih aku kasih contoh aja dari satu saham ini. Kalau misalkan saham ini masih sideways di sini, ini contoh saham Saratoga. Nah, kalau sideways di sini ini diterapkan strategi trend following yang nggak cocok. Tapi begitu dia udah breakout 1 dan 2 ini, makanya Mtrade ada strategi jangka menengah juga selain strategi swing tradingnya. Jadi ini masih, kalau udah breakout dari sini ya, ini udah mulai uptrend di sini. Nah, ini mulai cocok untuk ngehold lamaan jangka menengah gitu ya. Jadi kita memilih satu strategi itu berdasarkan timing atau waktu yang memang cocok untuk strategi tersebut gitu ya. Jadi kalau pas lagi sideways kita cepat-cepat jualannya. Tapi kalau lagi mulai uptrend dan breakoutnya dengan volume bagus, kita berani ngehold agak lamaan. Ini contohnya seperti ini. Ya, jadi Mtrade belinya di sini, profit takingnya sekitaran 19-20% tuh pas dia breakout di sini, gitu. Oke, terus aku mau bahas, ya Linda Wiliana, kamu dapat Mtrade 7 hari, ketik aja MT7 nama email WhatsApp di DM aku ya. Terus aku mau bahas saham ESA, PT Surya Esa Perkasa yang hari ini juga manggung dan kasih cuan buat M-traders juga, tapi kita belum jualan buat ESA ini. Kayaknya marketnya udah mulai membaik untuk beberapa saham komoditas gitu. Buat ESA sendiri, M-Trade ada beli pada, let me check, kayaknya udah trading beberapa kali. Kemarin kita beli, jadi profitnya masih floating profit itu 7-8%. Chartnya kayak gini. Jadi dia udah breakout dari masa sideways-nya, terus kita taruhin juga di sini satu resisten ya. Jadi ya anyway masih bagus, jadi bagus candlenya masih marubosu sehingga kita masih ngehold di sini. Nah, untuk ESA sendiri ini ada sentimen positif apa sih sebenarnya? ESA dari company menyampaikan akan ada turnaround maintenance pertama dari pabrik amonia Banggai atau BAP. PT Panca Amara Utama ya. Jadi udah selesai dilakukan dengan baik, dan hal ini bisa berakibat bahwa pabrik itu bisa berjalan kembali dengan optimal gitu. Jadi bakalan bagus lah, bakalan menarik. Oke, terus aku mau bahas tentang sebelum aku jawab pertanyaan ya, aku mau bahas tentang Friend nih. Friend, let me check the chart. Hari ini tadi Smartfren Telekom itu naik lumayan, tapi tren besarnya ini masih
tren besarnya masih tren turun ya. Jangka pendeknya ini tadi baru mulai akan ada recovery, sedikit recovery. Jadi masih apa ya, spekulatif sih kalau buat trading gitu. Nah, ada sentimen apa sih friend ini? Ya, jadi untuk friend ini ada dia gandeng Radiant Art dan Black Knot. Dia bakal menghadirkan satu layanan baru yaitu cloud gaming. Nah, hubungannya apa dengan friend ya? Moratelindo sebenarnya bukan lewat friend secara langsung sih, anak usahanya Moratelindo yang dia bekerja sama dengan Radiant Art dan Black Knot akan menghadirkan cloud gaming. Ini meskipun friend tidak mengendalikan Moratelindo secara langsung, tapi friend ini punya 20,5% penyertaan saham di Moratelindo. Jadi secara nggak langsung, friend akan mendapatkan manfaat dari segmen bisnis baru di layanan jasa internet rumah dan juga cloud gaming melalui anak usahanya yaitu Moratelindo tadi. Nah, itu sentimen positifnya, cuman kalau secara teknikal kayaknya buat swing trading aja. Terus kemudian dari Indosat, banyak banget yang nanyain Indosat. Indosat ini dia lagi bubarin IM2 ya, jadi melikuidasi anak usahanya Indosat Mega Media atau IM2. Nah, hal ini terjadi menyusul kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara gitu. Jadi ya itu sentimen negatifnya buat ISAT, maka dari itu kita agak-agak stay away dulu dari ISAT ya. Terus kemudian aku mulai jawab pertanyaan. Yang Miss kalau join di Mtrade gimana caranya? Langsung aja klik link di bio saya atau silahkan ketik di browser Anda mtrade.id, emtrade.id, di situ klik tombol WhatsApp-nya ya. Oke. Goshen Bandung BDG. Miss, kalau trend following di tengah IHSG yang sideways begini tepat nggak? Sebenarnya tergantung sahamnya. Contohnya kayak SRTG, dia udah breakout dari sideways-nya dan trennya udah mulai naik, itu bisa mulai untuk hold lamaan untuk trend following gitu. Jadi nggak melulu harus ngikutin IHSG, karena IHSG itu mirip dengan saham-saham big caps, terutama saham-saham big caps perbankan yang menjadi driver IHSG. Sedangkan kalau untuk saham-saham yang second linernya itu nggak selalu melulu gerakannya mirip dengan IHSG. Kadang-kadang IHSG-nya sideways, ada yang breakout juga gitu. Oke, Faithford Komala. Biasa proporsi untuk jangka pendek dan menengah itu berapa? Tergantung tren. Kalau misalkan trennya sideways banget ya kita banyak jangka pendeknya gitu. Kalau misalkan udah ada yang breakout ya boleh jangka menengah juga. Mungkin pertanyaannya adalah berapa banyak saham yang kita boleh jangka pendek dan jangka menengah gitu. Terserah kamu sih. Jadi kayak case Saratoga tadi, misalkan ya kamu beli Saratoga 10% atau ya anggap aja 10% dari total portfolio. Misal kamu mau jual dulu 5%, hold 5%-nya lagi boleh, atau hold semuanya, terserah. Nah, kapan kamu menentukan mau jangka pendek atau jangka menengah adalah sekuat mentalnya kamu atau sekuat jantungnya kamu gitu. Jadi Saratoga naik 4 hari berturut-turut, nggak mungkin dia nggak turun. Besok atau lusa pasti akan ada koreksi atau turun dan lumayan dalam pasti, dan itu normal-normal aja. Jadi kalau teman-teman nggak rela, wah udah cuan banyak 20% terus tiba-tiba turun sampai cuannya sisa jadi 15% atau 13%, nggak rela, silakan swing trading. Kalau teman-teman rela, ya berarti teman-teman bisa jangka menengah, asalkan dia jatuhnya volumenya kecil, nggak segede volume pas dia naik gitu. Oke, Faithford Komala, DM saya dengan MT7, nama email WhatsApp kamu dapat MT 7 hari. Homemade by Me 3. Miss bahas Unilever dong. Iya, tadi sore hari yang menarik adalah ada 4 saham yang pada post closing market tuh ditarik gitu, yaitu saham Unilever, Indofood, INKP, dan United Tractors ya. Sebelum aku bahas saham-saham ini, ya aku lupa kasih disclaimer buat teman-teman semuanya bahwa semua yang kita bahas di Mtrade maupun di Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi dan berdasar analisis teknikal dan fundamental. Jadi teman-teman kalau beli saham jangan banyak-banyak juga, jangan all in karena masih ada resiko di market yang harus diantisipasi masing-masing. Terus teman-teman, aku mau bahas Unilever dulu sekarang. Tadi ditanya Unilever sore hari tadi post closing ditarik naik. Nah, terus gimana nih pergerakan Unilever? Oke. Setelah kabar Omicron
COVID Omicron katanya nggak terlalu berbahaya, nggak terlalu separah Delta gitu ya. Ini Unilever kembali naik, tapi hati-hati di level 4.500 dia bisa koreksi normal. Nah sebenarnya ini kalau misalkan teman-teman buat long term investing masuk sekarang sih nggak apa-apa, udah biarin aja dulu. Sedangkan kalau buat tradernya 4.500 rawan koreksi gitu ya, jadi rawan normal correction. Terus kemudian ada Indofood juga di akhir sesi tadi, ini juga ditarik lumayan signifikan, jadi Indofood sendiri masih sideways dalam jangka pendeknya. Untuk long term investor hold aja dulu, oke ya, hold aja dulu. Oke. Kemudian dua saham lagi yang tadi ditarik di akhir sesi bahkan ditariknya pas lagi closing banget ya. Ada United Tractors dan juga ada INKP. Ini kayu putih, baunya enak. Oke. Aku mau bahas United Tractors. United Tractors di sini teman-teman perhatikan. Ya, ini dia lagi membentuk higher low. Ini low kedua, ini low pertama ya. Dan lagi sideways nguji resisten 23.300 ya, 23.300. Kayaknya bakalan bisa breakout ya. Bakalan bisa menguji resisten berikutnya menuju ke kalau breakout 23.300 dia bisa ke 24.500. Oke. Terus satu lagi saham yang ditarik di akhir sesi tadi itu ada saham INKP ya, ada saham INKP. Kita coba lihat INKP ya, Indahkiat Pulp and Paper. Ini juga udah lumayan signifikan turunnya dan ini kayaknya udah mulai recover. Mulai ada sedikit tanda-tanda mau window dressing untuk saham-saham ini teman-teman ya. Jadi saham-saham yang udah koreksi lumayan signifikan. Terus ada lagi saham-saham yang bakalan kena window dressing lagi kayaknya ya. Ini yang udah turun banyak ya. Jadi kalau mau cari saham apa yang bakalan di window dressingin di akhir tahun itu yang udah turun banyak, terutama yang big caps gitu. Jadi tadi ada yang nanya BBRI kok masih sideways aja, justru bagus nanti mungkin di akhir tahun bisa ditarik gitu. Dan ini sebenarnya fundamentalnya sangat-sangat bagus sekali. Tadi hari ini turun, kemungkinan akhir tahun akan ada tarikan atau window dressing. Terus kemudian kita juga lihat saham properti BSDE dan juga CTRA ini juga potensial teman-teman. Banyak pertanyaan ya, sorry semuanya nggak semuanya terjawab nih ya. Ini BSDE dan juga CTRA ini lagi di area support banget, jadi teman-teman kalau mau spekulatif nih buy and hold untuk beberapa hari pun bisa dia naik sampai 1080. Terus kemudian untuk jangka menengahnya berpotensi untuk menguji resisten 1120 sampai 1160 mungkin dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Yang ini rentang waktu kurang dari 3 bulan gitu ya, disclaimer juga gitu. Nah terus selain BSDE kita juga interested dengan properti yang lain yaitu CTRA, di mana CTRA ini udah naik duluan dan berpotensi membentuk higher low ya. Jadi higher low bentuknya kayak gimana? Ini low pertama, ini low yang kedua gitu ya. TLKM kena window dressing nggak? Kita lihat ya, apakah dia udah naik signifikan atau enggak. Nah TLKM ini selama Oktober November ini November turun dikit sih, tapi Desember udah naik signifikan. Saya rasa Telkom ini sudah window dressing gitu. Jadi kayaknya nggak terlalu banyak ini ya, apa namanya, dampak lagi gitu. Dan teman-teman ternyata tuh ya, satu emiten apa tuh namanya, Integra Indo Kabinet Wood, dia tuh bikin ini juga loh, hand sanitizer nih. Aku dikirimin banyak banget wangi kana ya, jadi ini hand sanitizernya wangi. Oke. Daripada aku cium-cium bau ini ya, minyak kayu putih, ini hand sanitizer karena baunya enak. Oke. Anyway, teman-teman yang mau kasih hampers juga buat akhir tahun itu, ini bukan
iklan emiten, enggak ya. Ternyata karena itu mereka ada hampers juga buat akhir tahun, jadi teman-teman mungkin bisa langsung aja berkunjung ke Kana Furniture. Oke, terus ITMG gimana? Dan SMGR udah turun banyak, bisa kena window dressing enggak? Gitu. Pom-pom challenge, wek-wek, pom-pom kok pom-pom hand sanitizer ya. Aku nggak rekomen beli saham loh ya. Aku cuman bilang nih hand sanitizernya wangi, udah gitu aja. Woodku nyangkut. Aku kan nggak bilang soal sahamnya. Oke. Kita kembali lagi bahas ITMG dan SMGR. Endorse yang bisa bilang enggak, ini dititipin temen, suruh kasih tahu teman-teman di Instagram live gitu, nggak dibayar, enggak sama sekali. Aku dikirimin sekerdus gede gitu, banyak. Ya udahlah, lumayan ngirit nggak beli hand sanitizer. Oke, anyway, ITMG ini koreksinya lumayan banget, lumayan signifikan. Ini kena area supportnya. Ini kena area supportnya di sini ya. Ada potensi akan ada pantulan sih, wait and see aja dulu teman-teman. Terus CPO gimana, wait and see juga ya. SMGR kita lihat banyak banget yang nanyain SMGR. Aduh, bentar ya, chartnya aku coret-coret. SMGR-nya lagi downtrend banget teman-teman. Sekarang sih lagi kena support kuat. Boleh nggak buy on weakness di sini? Nunggu keluar hijau dulu deh. Kalau belum keluar hijaunya masih nggak enak ini. Banyak merah-merah di sini. Jadi maka dari itu pas kemarin mantul hijau di sini kita nggak beli. Kenapa? Karena merah di sini volumenya gede-gede gitu. Felix Tansa 21 pom-pomnya malu-malu. Kagak, nggak malu-malu. Wangi enak. Oke, anyway, kita mau bahas saham yang lain. Yuk. AGII ya, AGII. AGII emiten apa sih teman-teman? Aneka Gas Industri. Aneka Gas Industri tahun ini lagi banyak penjualan dari sektor gas 92%. Dia banyak jual gas untuk kesehatan juga ya. Sebenarnya bukan cuma untuk kesehatan, tapi ya tahun ini tuh banyak banget jualannya karena COVID-19 itu gitu. Dan dia udah mencapai target yang ditetapkan buat tahun ini, yaitu udah mencapai target 2 triliun, udah melampaui malah gitu ya. Dan 92% pendapatan dia tuh dari gas gitu. Terus sisanya 8% dari sektor jasa dan peralatan. Nah, sekarang tuh masih sideways aja sih AGII ya. Terus Astra International ini ada sentimen positif buat teman-teman yang tadi nanyain Astra International. PPNBM 0% ini untuk otomotif berpotensi akan berlaku permanen ya. Jadi akan berlaku permanen. Pihak Kementerian Perindustrian ini udah mengusulkan penerapan PPNBM 0% secara permanen untuk produk yang 80%-nya menggunakan komponen yang diproduksi dari dalam negeri gitu. Jadi sentimen positif buat Astra, tapi kadang-kadang Astra ini aneh, meskipun dapat sentimen positif, dia nggak langsung tercermin gitu ke harga sahamnya, jadi mesti sabar-sabar. Kenapa? Mau tahu nggak? Karena Astra International ini, dia ada anak usaha di situ, jadi kayak perusahaan holding gitu nih Astra. Nggak cuman otomotif, sebenarnya di dalamnya ada United Tractor juga, ada Astra Agro Lestari, dan juga anak-anak usaha lainnya. Nah, jadi Astra International ini kayak Indofood itu sebenarnya bukan cuman mungkin teman-teman taunya Indofood makanan, consumer good kayak gitu, enggak, tapi di dalamnya tuh ada anak usaha juga. Indofood punya CPO juga, kemudian punya Bimoli juga, terus punya distribusi juga, punya di dalamnya ada anak usaha ICBP juga gitu. Jadi meskipun salah satu bidang industrinya tuh ada sentimen positif, dia nggak langsung kedampak ke situ. Contohnya kayak Astra International tadi, konglomerasi gitu. Oke, nah terus kemudian aku mau bahas saham yang lain, yaitu PTBA. PTBA ini belum banyak gerak untuk coal ya, PTBA dan ITMG kita masih wait and see untuk PTBA dan ITMG. Nah, PTBA ini pelan-pelan dia bakalan mulai ngurangin pendapatannya dari batu bara.
targetnya di tahun 2026 pendapatan dari bisnis batubaranya tuh tinggal 50% ya. Kayak Harum, kalau Harum dia mengurangi pendapatan dari batubara dengan cara meningkatkan pendapatannya dari nikel gitu. Nah tapi kalau PTBA sendiri caranya bukan ke nikel, tapi PTBA ini dia caranya dengan meningkatkan portfolio pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan atau EBT gitu. Terus dia juga melakukan hilirisasi batubara dan chemical industry development-nya. Ya, jadi salah satunya juga dia bakalan menambah pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di lahan bekas tambang masyarakat. Secara teknikal masih wait and see buat buat PTBA-nya ya. PTBA masih wait and see. Oke, hari ini sempat turun tapi kemudian mantul lagi, masih wait and see dulu teman-teman. Kayaknya bakalan bisa ada window dressing juga untuk PTBA dan ITMG karena dia belum banyak naik juga ya. Beda dengan Harum dan juga Adaro yang udah naik tinggi gitu. Oke, terus apa lagi ya? Mau bahas sama apa ya? Nah, aku scroll dulu. Esa udah, friend udah. UNTR windress nggak? Bisa. BBRI bisa windress juga. Antam masih sideways aja. Oh iya, aku mau bahas tentang apa ya enaknya ya? Adaro boleh deh. Adaro technical ya. Technical kita coba cek untuk Adaro. Nah ini kemarin aku gambar path-nya tuh dia mestinya bisa koreksi normal. Kalau ada koreksi normal tuh justru malah bagus. Nah ini dia lagi di puncak gitu, jadi ya expect untuk ada koreksi normal sih buat Adaro ini. Teman-teman wait and see aja dulu ya. Terus apaan nih? Agustian Faiz Rosidi, Miss Ellen agak gemukan keren. What? Diki Julianto, sentimen positif dari sektor tertentu berpengaruh ke saham yang baru IPO dari sektor serupa nggak, Miss? Oh iya dong, pastinya. Digo Fabilio, Bukaka, Miss. Apa sih Bukaka? Bukalapak. Oke, ada sentimen dari Bukalapak. Bukalapak ini bakalan ada akuisisi dengan cara tukar saham atau share swap dengan PT Indo Retail Makmur International Tbk dengan kode sahamnya DNET karena perusahaan terbuka juga ya, DNET. Dan keduanya dikabarkan akan saling tukar sekitaran 7,45% kepemilikan saham. Aku nggak jelas juga 7,45% ini sahamnya DNET atau sahamnya Bukalapak gitu. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara Bukalapak untuk dia mengembangkan diri lah ya. Akuisisi ini termasuk salah satu penggunaan dana IPO itu buat akuisisi gitu. Teknikalnya Bukalapak gimana? Teknikalnya ini technical rebound aja sih teman-teman ya. Jadi hati-hati nih, technical reboundnya aku mau kasih lihat nih. Mungkin teman-teman bilang, wah beberapa hari kemarin rekomendasinya sell, kok malah naik gitu. Ya sekarang pun juga masih tetap sell, kita masih belum rekom beli. Karena apa? Nih perhatikan, dia semakin naik volumenya semakin turun gitu. Artinya ya yang beli semakin powernya semakin kecil, mulai rawan profit taking. Trennya masih masih turun gitu. Gara-gara ini ada yang ngomong tutup lapak Rahmat Darwan Ro bikin distracted nih, wah. Fajriar Diandika itu sentimen bagus nggak? Itu sentimen bagus dong, kalau ada M&A itu sentimen bagus. Cuman kan nggak selalu tercermin ke harga saham ya, sentimen bagus itu. Oke. Azoni, question Miss, silakan. Miss sambil minum apa? Minum ada hand sanitizer, ada minyak kayu putih, terus di sini ada juga apa? Sambal pedas manis Indofood. Mau tahu lagi nggak yang ada di mejaku apa? HDI Clover Honey, ini bukan iklan ya, random aja. Oke. Avia, Juliana Ang mau nanya Avia, oke? Menarik. Avia, abis ini aku mau bahas Asa menarik juga.
Afia hari ini mantul teman-teman, bukan gara-gara habis Instagram live bareng aku kemarin ya. Cuman ya ini Mtrade sih masih wait and see dulu ya. Kemarin memang turunnya tuh udah mulai ada perlawanan naik dan candlenya mengecil merahnya, artinya sebenarnya tekanan jualnya udah mulai berkurang dan volume jualannya juga kecil. Nah hari ini udah mulai ada technical rebound gitu. Perkiraan bakalan naik sampai 930 bisa, jadi ini jadi resistennya dan mungkin masih akan sideways. Jadi Mtrade masih nunggu dulu pembentukan harga ya. Yulias Triani Afia di pom-pom enggak lah, enggak ya. Oke. Di 9 Gian Miss pasti ada saham Indofood, iya dong, aku punya. Dan buat investasi jangka panjang aku biarin aja, benar-benar nggak diapa-apain. Terus kemudian Miss makanan favoritnya apa? Nasi Padang. Oke, DGNS. Asa ding ya, dari tadi mau ngomong Asa. Nalia Indawati, thank you udah diingetin. Distracted nih gara-gara teman-teman komennya aneh-aneh. Asa sideways aja. Mtrade kayaknya jualan deh kalau ngelihat chart kayak gitu. Let me check. Jangka menengahnya masih hold. Bener kan? Jangka pendeknya jualan tadi 1,7 sampai 5,9%. Kenapa? Simple aja. Buy di sini, jual di sini. Ini mulai keluar candle merah. Buy-nya kapan sih? Buy-nya dia terbeli 30 November. 30 November pada harga 3720, 3570 sampai ya 30 November itu di sini. Di sini. Terus anyway, ini jualan. Jualan ya impas-impas ya di sini ya. Tapi yang jangka menengah masih di hold. Asanya Mtrade jangka menengah belinya kapan sih? Bentar ya. 1 November. Loh kok aneh. 1 November. Ya. Sebentar. Oh iya betul dong. 1 November lebih awal. 1 November itu di Asa ya. Di sini. Di sini teman-teman. Nih, 1 November tuh di sini. Jadi ngeholdnya udah lumayan lama ya. Oke. Waki Darias, Miss kalau belajar Mtrade biaya berapa pengen ikut belajar? Ada yang gratis sih teman-teman edukasinya, tapi kalau untuk stock picknya, signalnya dan juga untuk analisisnya VIP, langsung aja klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Waki Darias, kamu dapat 7 hari Mtrade langsung aja. DM saya MT7, nama email WhatsApp. Hari Jumat itu saya nggak tahu teman-teman lagi ngapain semuanya hari Jumat, mungkin hari pembebasan buat teman-teman yang kerja, jadi mungkin lagi pada jalan-jalan, jadi Instagram live kalau hari Jumat kok agak-agak sepi ya. Oke, Saratoga to the moon udah siap-siap profit taking. Avia juga kita sih masih wait and see aja sih. Willyho buka kok kayak nunggu Mtrade keluar ya baru naik ya, silakan kalau mau dibeli nggak apa-apa. Sekarang kita masih rekomnya masih sell kok. Baifa Prian SYH mau nyoba Mtrade, oke aku kasih ya Mtrade 7 hari, MT7 nama email WhatsApp, silakan ketik DM ke saya. Asa jadinya gimana? Asa jadinya hari ini sell, jadi jangan beli dulu. Jangka pendek kita udah sell, kalau jangka menengah kita kan belinya dari 1 November, jadi masih ngehold yang modal lama. Marina Huang 15, Miss pakai trading view-nya langganan nggak? Iya dong, langganan dong. Tapi kalau pakai Mtrade tuh udah ada trading view basic sih, basic. Jadi buat teman-teman yang cuma mau ngeliat harga harian aja tuh bisa banget gitu. Dan trading view untuk data Indonesia tuh harganya ratusan dolar loh. Kalau nggak salah diuangin Indonesia 8 juta atau 10 juta gitu data Indonesia. Iya, data saham Indonesia. Nah itu kalau Mtrade harganya kurang dari separuhnya itu, untuk setahun masih dapat signal, dapat edukasi, dapat bisa tanya jawab terus sepanjang hari, sepanjang malam, 24 jam gitu ya. Terus kemudian masih dapat morning briefing juga banyak gitu. Happy weekend ceria.
Sebaiknya pantau saham berapa banyak, Kosasi Vincentius. Kalau buat pemula, kasih ruang buat dirimu untuk explore. Jadi lebih diversified. Mungkin satu saham 10%-an sampai 20%-an gitu. Jadi kamu akan punya 5 sampai 10 saham. Istilah kata misal sahammu yang pertama tuh nggak gerak atau sideways, masih punya amunisi buat cobain saham yang lain. Paling anti banget terutama buat pemula adalah all in. Jadi terlalu semangat, terlalu senang beli satu saham terus all in, ternyata dia sideways atau malah kena stop loss. Itu yang bikin jadi nggak konsisten. Edwin Listio, Jumat di rumah belajar saham dapat M-Trade nih, cie. Oke, dapat MT 7, nama email WhatsApp Edwin Listio dan note skill 15. DM saya ya. Miss, saya nanya nggak dijawab-jawab Kino, Miss Muhammad Hadirio Lawang baru lihat loh ya. Silahkan di spam aja kalau nggak dijawab, tanya terus. Kinonya downtrend. Kinonya downtrend dan ini nggak liquid saham, ini liquidity-nya kecil. Kalau saran aku sih kurangin posisi aja lah. Semoga kamu punya ini nggak banyak ya, semoga nggak banyak. Kalau banyak kurangin posisi. Kalau misalkan dikit mau nunggu technical rebound silahkan selama dia di atas 2020, di bawah 2020 cut loss. Dimas Agus Kolili, isat wes tak bahas tadi. Stay away dulu intinya. SMGR Haryanto KDR sudah dibahas. Lagi downtrend, nunggu technical rebound aja. Herman Sue mau nanya dong BBKP. Sampai teriak. Dia sampai teriak. Oke lah, mari kita lihat BBKP. Nggak kemana-mana, ini baru mau beli atau udah punya saham yang nggak kemana-mana sih? Nggak kemana-mana, dia sideways aja. Kita belum rekomen juga untuk BBKP ini. Oke. Wimpi Dewi, udah tanya 3 kali nggak dibahas. Tanya apa? Giliran tak baca aku nggak ada pertanyaannya. Agro ini sideways semuanya. Agro hari ini turun merah, stay away dulu. Janto tunggu dulu aja deh. Tunggu dulu aja reboundnya. MMLP ya, MMLP hari ini mulai keluar merah-merah ya, mulai rawan profit taking. Bang Jago pattern inverted head and shoulders, masa? Coba aku cek ya. Enggak mana ada inverted head and shoulders, dari mana? Dia ada ini patternnya. Masih sideways, naiknya juga nggak bakalan banyak nih. Paling nanti kalau keluar merah satu langsung jualan nih M-Trade. Fairford Komala saham yang likuiditasnya kecil tuh kayak gimana? Bid overnya dikit, paling cuman bidnya tuh kalau dikaliin jumlah lot kaliin dengan harganya kali 100 itu cuman kayak ratusan juta gitu aja, bahkan kadang cuman puluhan juta. Nah itu jangan masuk tuh kalau kayak gitu, nanti takut susah jualannya. Friend udah aku bahas. BBYB ya, oke, BBYB lagi rame kan. Nah BBYB ini seperti yang aku bilang kemarin nunggu retracement. Aku sih prefer dia koreksi sampai level 2400-an, tapi kayaknya susah deh sampai 2400-an, mungkin sampai 2500 aja. Kalau misalkan masuk ke BBYB buat swing trading aja ya, udah ketinggian naiknya, jadi udah telat untuk trend following. Harusnya kalau mau super trader atau trend following masuknya di sini gitu ya. Jadi ini udah telat, kalau di sini baru masuk untuk trend followingnya. Yongki Hidayat, pertanyaan bagus nih. Kalau cut loss itu sebaiknya kalau tembus support atau 10% dari harga. Ada yang namanya technical stop loss, ada yang namanya mathematical stop loss. Technical stop loss tuh stop loss kalau dia breakdown dari support. Mathematical stop loss adalah stop loss kalau misalkan dia menyentuh 5% atau 10% batas percentage itu. Nah, harus di-combine. Kalau misalkan ternyata breakdown dari support meskipun dia belum kena 5%, belum kena mathematical stop loss-nya, breakdown-nya dengan volume tinggi, cut aja. Tapi kalau misalkan dia udah kena 5% tapi pas kena area support
support tuh boleh wait and see bentar lah ya selama dia nggak breakdown. Begitu dia breakdown dari support dan udah kena 5% lebih langsung jualan. Tapi kena 5% kalau misalkan dia pas di support dan ternyata besoknya mantul ya boleh di hold gitu. Intinya sih mesti ada ngerti waktunya kapan fleksibel. Paling penting sih nggak breakdown support. Kalau breakdown support, jadi kalau ditanya technical dan mathematical lebih penting mana? Lebih penting technicalnya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gini, wah ini ternyata turun 7%, rugi 7%. Mathematicalnya, tapi technicalnya belum breakdown support. Gimana dong? Nah, problemnya berarti waktu beli kamu ngejar harganya ketinggian. Harusnya pas beli kalau ngejar harga itu bukan belinya full, tapi separuh. Jadi istilah kata kalau turun 7% pas dia kena support itu kamu ruginya bukan rugi 7%, tapi ruginya 3,5%. Semoga bisa dipahami. Oke, udah segitu aja teman-teman. Semoga Instagram Live malam hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman join Mtrade VIP, klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Ada kado spesial buatmu di akhir tahun ini ya. Jadi ada penawaran spesial buatmu di akhir tahun ini. Dan selamat berakhir pekan, stay healthy everyone. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu semuanya. Bye-bye. Download Mtrade ya. Kita ketemu besok. Besok ada event, kayaknya gratis eventnya. Belajar trend following jam 10 pagi. Caranya download aplikasi Mtrade dan klik banner di situ, teman-teman. Oh ya, aku mau umumin juga kita lagi cari product manager dan juga cari head of product, teman-teman. Langsung aja ke mtrade.id/head of product atau mtrade.id/PM untuk product manajernya gitu. Terus kita juga cari terus coach dan juga trader. Langsung aja ke mtrade.id/coach. Bye bye. Stay healthy. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.